berstandar internasional. Dan salah satunya silakan bisa merapat ke sini, boleh. Salah satunya produk keluaran inovasi, ya. Ini inovasi dari ini. Sebetulnya yang sudah berstandar internasional di sini. Namanya adalah Phantom RJP untuk pijat jantung. Tahu ya? Suka nonton drakor? Nah, ada adegan yang kayak mijet-mijet gini. Nah, ini untuk Phantom atau boneka untuk latihannya. Dan ini namanya ini treasure, sudah daftarkan hak cipta dan meraih juara internasional, ya, meraih medali silver di ajang Sahasak Limaku di Sri Lanka tahun 2020. Dan inovasi pembeda dari yang Phantom ini, kalau ini sudah ada lampu indikatornya. Di sini kalau misal salah pijat jantung, dia warnanya merah. Kalau yang ini kan nggak ada, ya kan? Nah, kalau tepat berarti warnanya biru. Nah, ini, ya. Ini adalah inovasinya dan juara internasional. Kemudian ini juga sangat mudah sekali untuk sebagai media latihan, ya, untuk masyarakat awam yang tujuan tenaga medis. Jadi kan dia lebih mudah untuk memahami dan latihan gimana sih kecepatannya, kemudian kedalaman ketika memijat jantung. Dan ini salah satu inovasi dari kolaborasi, ya, dari dosen sama mahasiswa. Dan kebetulan yang membuat alat ini adalah mahasiswa keperawatan S1. Ini dosen pembimbingnya. Namanya Prejalu, Phantom resusitasi jantung dan paru. Tapi pada awal namanya pijat jantung biasanya. Nah, ini juga salah satu alatnya biasanya untuk memberikan bantuan nafas, ya. Tuh, ini juga ada alat yang lain. Ini namanya tandu, teman-teman yang orang awam tahu, ya. Tapi namanya beda-beda dan fungsinya beda. Kalau yang ini namanya long spine board, ya. Panjang, keras, ya, datar. Kalau yang ini yang berongga-rongga, terus bisa dibuka, ya, atas sama bawahnya bisa jadi bulat. Ini namanya stretcher. Ini biasanya cuma untuk memindahkan pasien dalam jarak yang dekat. Kalau untuk transportasi jarak yang cukup jauh, ini, ya, datar, panjang, dan lain sebagainya. Kemudian ini juga ada inovasi lagi, ya, yang seperti headphone. Satunya adalah pasangannya itu stetoskop, tahu? Alat yang biasanya dikalungin sama dokter atau telinga, gitu, ya, buat ngecek nafas atau jantung. Ini diinovasikan biar jadi nirkabel atau tanpa kabel. Jadi cuman kita pakai headphone, kemudian kita pakai stetoskopnya dengan tangan, tapi nggak ada kabelnya, ya. Kita pasang, kita bisa mendengarkan. Ini juga sudah didaftarkan hak cipta. Ini ada gadget monitor. Biasanya ini untuk mengukur status hemodinamik, ya, kayak tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi, suhu. Dan biasanya kalau di ruang ICU ini yang berisik, yang bunyi itu, tahu, ya. Nah, ini dari alat ini. Semuanya di sini alatnya lengkap semua. Kemudian di sini juga dilengkapi televisi, ya, untuk media pembelajaran audiovisual biar mahasiswa lebih bisa mudah memahami ketika nanti ada proses pembelajaran, gitu, atau sebelum melakukan tindakan keperawatan waktu itu di laboratorium. Kemudian kita juga punya oksigen sentral yang ada di dinding, ya. Di sana tabungnya ada di belakang. Ini nanti kita tinggal colokkan ini saja kanulnya. Di sini kita putar, tambahkan ke pasien. Jadi sudah sentral terpasang di tembok. Ini salah satu hak cipta seperti surat keterangan ciptaan, ya. Ini yang tadi inovasi tadi. Kemudian di sini ada troli emergency. Ini troli juga bisa kita bawa-bawa, biasanya di ambulan, ya, karena lebih simpel, ringan. Kemudian bisa dilipat seperti kursi, seperti menyesuaikan seperti kebutuhan pasien, gitu. Misal pasiennya tidak bisa berbaring atau harus duduk, ya, kita bisa ubah posisi. Gitu. Ini kan ada step-stepnya di sini. Ini ruang gawat darurat, ya. Biasanya ini ruangan ini sebagai salah satu ruangan unggulan atau program unggulan di keperawatan D3. Kenapa di sini banyak sekali inovasi? Karena memang untuk keperawatan S1 lebih menunjukkan inovasi, ya, di bidang keperawatan sama kesehatan. Jadi nggak terbatas di keperawatan saja, tapi apapun yang terkait kesehatan ini sebagai unggulan, ya. Kalau misal mahasiswa punya ide untuk mengembangkan atau menjadi inovasi yang lain. Kita pindah ke ruangan sebelah karena waktunya terbatas. Kalau di sini adalah ruangan perawatan data. Kalau tadi dikatakan
rawat darurat biasanya masing-masing juga rawat ya, dan darurat harus juga diberikan pertolongan. Kalau di sini biasanya pasien-pasien yang stabil ya, atau di ruang rawat inap karena perawatan dasar yang harus diberikan tindakan-tindakan pemenuhan kebutuhan pasien, contohnya seperti memandikan, ya, personal hygiene seperti menyikat gigi, terus tindakan-tindakan yang lain yang menunjang keperawatan, ya, pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki. Ini salah satu alat yang berstandar internasional yang dimiliki Vikas UMP. Ini adalah alat auskultasi jantung dan paru. Dengan alat ini teman-teman bisa membedakan atau membandingkan suara jantung dan paru yang normal sama nggak normal. Di sini ada remote-nya, jadi kita bisa menentukan atau menunjukkan ke mahasiswa kira-kira suara jantung normal atau suara paru-paru normal itu seperti apa. Jadi saya contohkan satu suara paru normal. Saya coba lagi. Dengan suara yang pertama beda nggak? Beda. Bedanya apa? Lebih cepat ya, terus kayak sesek ya. Nah, ini biasanya orang-orang asma ya. Ini suara terakhir itu kayak ada orang yang meniup gitu ya. Nah, ini salah satu unggulan ya yang biasa mahasiswa itu lakukan gitu. Jadi mahasiswa biar bisa lebih mudah memahami ya, gimana suara paru normal, jantung normal gitu. Sebetulnya banyak prasat yang lain yang bisa dilakukan, cuman kita display hanya beberapa alat saja. Tindakan-tindakan yang lain alatnya ada di belakang ya, bisa dipinjam, bisa dipinjam oleh mahasiswa atau dosen atau perawat-perawat yang ada sudah kerja di rumah sakit begitu. Terus di sini ada juga alat untuk menekan jantung, tahu yang dipasang di dada gitu ya. Kemudian nanti kita clean ada keluar yang seperti sandi rumput. Oh ya, itu namanya EKG, elektrokardiografi alatnya namanya. Begitu langsung kita ke sana lagi. Di sana sudah ada workstation ya. Di situ sudah ada taburan Pak Ridwan, Mbak Nunu, Mbak Yudi yang biasa dia melakukan administrasi di sini. Di sini ada display semua SOP tindakan perawatan ada di sini. Jadi mahasiswa nggak usah bingung kalau misal pengen melakukan tindakan sesuatu, di sini semuanya ada SOP-nya. Tinggal mengikuti. Kalau misal mau ujian bingung, boleh minta SOP-nya, lembar penilaiannya dulu ya, kita pahami, pelajari dan sebagainya. Kemudian keunggulan yang lain ini adalah tentang Simple Mas ya, tentang Simple atau aplikasi peminjaman alat. Jadi di lab keperawatan Vikas UMP ini, kalau misal nanti mahasiswa yang kuliah di sini dia praktek, tempat prakteknya jauh, kan harus ke rumah sakit gitu ya, harus ke RSUD Cilacap atau ke Kebumen. Kalau meminjam alat harus di sini kan jauh, ya kan? Dan biasanya kalau data biasanya nunggu waktu yang agak lama gitu. Jadi jauh-jauh hari mahasiswa bisa booking alatnya dulu. Ya, nanti teman-teman laboran menyiapkan, terus teman-teman kesini ngambil alat langsung kembali ke sana itu bisa. Jadi jangan khawatir kalau misal tempat prakteknya itu jauh. Ya, terus di sini juga sudah banyak display tempat tidur. Masih punya banyak sebetulnya, cuman beberapa ya sampai untuk lebih praktek mandiri ya untuk mahasiswa. Ini seolah pasien terpasang selang di sini, selang untuk makan atau pemberian nutrisi begitu dan lain sebagainya. Memang ini adalah keperawatan dasar ya, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, makan, minum, oksigenasi ya, kemudian memandikan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja ya, yang terbatas saya kembalikan lagi ke Pak Prima. Pak Hanif, lanjutkan ke ruangan yang lain. pertanyaan satu. Oh ya, satu ya pertanyaan. Mohon dibantu catat lagi ya. Ya, pertanyaan dari saya, satu pertanyaan terkait di ruang gawat darurat tadi.
ada Phantom, dia ini sudah juara internasional, maju di Sri Lanka, di ajang salah satu mampu. Nama Phantomnya apa? Bisa jantung. Tidak jantung. Ada yang lain? Frey? Frey? Ya. Frey? Oh ya, ada. Saya ganti. Alat itu namanya apa? EKG. Apa itu EKG? Oke, betul ya, elektrokardiografi ya. Kenapa namanya siapa? Sylvia Putri. Sylvia Putri. Nanti siap-siap betul, ini. Ya. Silakan, saya serahkan lagi. Oke.